Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tu'tiya zakata lan nekaken sira az-zakata ing zakat. Zakat itu lugatan apa? Nama. Ya, kalau dalam fikih Islam zakat itu ada berapa ya? 5. Al-mawashi, binatang ternak itu. Ya, al-asman. Al-asman itu apa? Emas dan perak. Az-zuru'. Az-zuru' itu apa? Tanduran gitu kan? Ya, wal asmar. Kemudian apa lagi? Wa urudut tijarah, perdagangan. Ya. Jadi keluarkan zakat. Ada zakat lain zakat mal, ada zakat fitrah. Apa beda? Kalau zakat fitrah itu sebaiknya diberikan kepada di mana ia tinggal, orang-orang miskin, orang-orang kurang mampu di mana ia tinggal. Tapi kalau zakat mal itu diberikan di tempat di mana itu menghasilkan uang. Jadi nek sampean duwe sawah ning gone Megalu, ya, kemudian menghasilkan zakat, itu sebaiknya dibagikan kepada fuqara masakin mana? Megalu. Ya. Tapi kalau apa namanya? Kalau fitrah itu ada di sekitar sini. Nah, ya. Tapi yang saya ambil begini, kalau bab zakat kan sudah ada bagiannya sendiri ya dalam kurikulum fikih itu, gitu. Cuma yang belum yang sekarang lagi itu kan zakat apa namanya? Profesi. Kalau dulu kan zaman Nabi orang kaya itu yang punya sawah luas, sekarang yang punya deposito. Gini Bang. Dulu tuh sing jenis juragan ku sawai ombo. Karena sawai ombo di sana ada unsur sosialnya, makanya kecemburuan sosial itu bisa dikikis. Karena apa? Woi, iku sawai 5 hektar. Oh, panen mesti butuh uang sing niku njupuki nyekit napa namanya? Ani-ani niku, Ani-ani. Berapa jumlahnya? Misalnya mau itu 20. Ono kok ada yang bawa sampai ke rumah. Nunggu toh ngeblok. Apa namanya itu ngeblok nanti nggih? Digeblok itu. Butuh berapa orang? 50 orang. Sekarang masuklah namanya apa namanya? Mesin dos. Dari mesin dos ini hanya butuh tenaga 5. Kalau tidak pakai dos dia butuh tenaga 75. Kalau pakai dos dia 5. Lalu kemana yang 70? Kehilangan lapangan kerja. Ya, makanya kemajuan teknologi itu punya konsekuensi. Apa? Semakin memperbanyak pengangguran. Lagi noben restoran-restoran segede-gede asalnya dilayani wong tuh dilayani robot. Lah terus ning dipelayani. Ya, ada robot orang kena dibujui. Jadi lah mosok petani saja, petani itu kemungkinan zakatnya kan al-usyr 1/10 atau nisful usyr 1/20. Lalu kaum profesional bagaimana? Kaum profesional, misalnya kaum profesional dia seorang akuntan, ya, atau dia seorang yang urusan surat tanah itu apa namanya? Misalnya di BPN itu apa namanya? Notaris misalnya. Kalau gajinya misalnya mencapai puluhan juta, masa tidak dikeluarkan zakat? Ini pertimbangannya dulu begitu. Makanya sampai sekarang entah tuntas entah tidak. Itu diambil dari dalil yang umum. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ya. Wa mimma akhrajna lakum minal ard. Apa yang aku keluarkan, ya, dari bumi. Berarti zuru. Kalau min thayyibati ma kasab anfiqu min thayyibati ma kasabtum itu berarti profesi, usaha gitu loh. Berarti lebih dekat kalau begitu dari usaha itu dengan zuru. Cuma repotnya ini cara ngeluarkannya gimana kan gitu. Analognya, kiasnya itu di mana zakat profesi. Nah, kalau zakat profesi itu misalnya disamakan dengan zuru. Lah, zuru itu mengeluarkannya kan 5 ausuk. 5 ausuk itu berarti sekitar 650 km, 6 kintal setengah beras. Ya gitu. 6 kintal setengah beras. Mengeluarkan berapa? Kan kemungkinannya 2, usur atau nisful usur.
Anggap saja karena dia berusaha untuk dalam profesinya, berarti nisful usyur, mengeluarkan 1/20. Lah beras sak kilo regane piro? Sebenarnya gampang-gampang lah, 10.000 mana? 10.000 peng 6 kintal setengah mana? Ya, alah raiso ngitung 6,5 juta katakan gitu ya. Kalau sudah 6,5 juta berarti kalau orang gajinya setiap bulan 6,5 juta, begitu kan? 6,5 juta dia mengeluarkannya apa? Loh kalau zuru ya dikuan zuru semua, berarti 1/20. Lah 1/20 berarti 5% kan begitu. Kita paham betul nih? Tapi kadang-kadang gini, lah kalau setiap bulan dipotong berarti kan yaumul hasadi, pada waktu dia panen. Pada waktu dia panen. Berarti nak nisabnya berapa? Nak gajimu kalau tadi harga beras itu berapa? 10.000. Kalau 6 kintal setengah berarti 6 juta. Kalau kurang dari 6 juta kan ya gak wajib zakat toh. Kalau itu zuru. Nah repotnya itu kalau motongnya gaji untuk zakat yaumul hasadi setiap waktu panen, berarti waktu gajian dipotong. Ya, mengeluarkannya dengan apa? Dengan ukuran apa? Ukuran tijaroh. 2% setengah. Lagi model piye aku ya ora paham saja nih nggih. Wes mbah mu balik nih ngetono zakat ora ta. Ya saya diam-diam tapi saya mengeluarkan gitu ya. Mulai kan 5%. Nih, saya anggap dengan nisful usyur tadi itu. Ya repot kan nih. Ukurannya kita ambil setiap apa namanya? Setiap apa? Gajian. Setiap gajian. Ora didelok gajine piro. Nah kalau sekarang dengan tijaro kan berarti diukur dalam masa haulan 1 tahun. Kalau 1 tahun sampai 1 nisab, nisabnya 96 gram emas, 24 karat. Lah ki emas regane piro to? 400. Pinten emas niku? Pinten Mas Yahya? Wah, Mas Yahya. Berapa harganya? Ya. Pinten berarti emasnya berarti nah 500.000 katakanlah gitu ya. Berarti sekitaran 45 atau 46 juta dalam 1 tahun setelah dipotong dari kebutuhan darurinya. Ya. Utangnya enggak, karena hutang itu kewajiban membayar kan aridi, hukum yang baru datang. Kue wajib melunasi mergo utang. Kalau zakat itu wajib asli kan begitu. Kalau bertentangan wajib asli aridi yang dibenarkan asli. Lah kok enak wong utang orang ngetono zakat. Saya pengusaha misalnya, ya, tuh utang duit piro? Nggak contoh cilik toh. Ya. 1 triliun buka pabrik biting. Saking gedenya sampai terjadi ekspor pabrik biting. Saya pakai usaha lalu dapat uang penghasilan banyak. Duh, mengeluarkan zakat tijarah, mengeluarkan dia. Loh, tapi punya hutang, dia punya hutang itu urusanmu hutang. Tapi tijarah tetap. Tapi kalau perusahaannya hancur, itu lain lagi, kan dia statusnya muflis. Itu lain lagi pembahasannya. Orang al-muflis berarti orang yang kalau uangnya dipakai menutup tidak mencukupi. Itu berbeda lagi. Makanya kepastian itu saya tidak tahu. Kalau ada yang mengatakan boleh, ada zakat profesi kan masih apa dalam perdebatan kan, ada yang mengatakan ada, mengatakan tidak ada. Kalau yang ada itu diambil dari hukum umum tadi. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ya, keluarkan, nafkahkan. Karena zakat itu dalam Al-Quran bisa saja pakai bahasa nafkah, bisa saja pakai sodako. Kan innamas sodako tulil fuqara, maksudnya itu zakat. Ya, mudah. Tapi yang ingin saya jelaskan begini, kalau Allah memerintahkan orang mengeluarkan zakat, tapi Allah tidak pernah memerintahkan orang menerima zakat. Perintahnya itu mengeluarkan zakat. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhirum wa tuzakkihim biha. Kata Al-Quran, ambil. Kalau bisa ambil dengan paksa. Orang diwajibkan zakat, tapi tidak diwajibkan menerima zakat. Menerima zakat itu hanya berita. Ya, jadi sedekah itu untuk ini, untuk hanya gitu saja. Tapi tidak diwajibkan. Berarti apa? Manusia disuruh untuk hidup sejahtera. Ya, hidup apa? Sejahtera. Butuh kongkon zakat toh. Ya, sejahtera. Makanya kesejahteraan dan ekonomi dan keamanan itu disandingkan oleh Allah dalam surat Quraisy apa? Falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum wa amanahum. Ya.
Alladzi at'amau min ju', yang memberikan makan dari rasa lapar, kekuatan ekonomi. Wa amanahum min khauf, keamanan. Tidak mungkin keamanan bisa terjadi kalau ekonominya timpang. Mbak, sing siji tuku Fortuner cash, sing siji kredit ember 2 tahun gak lunas-lunas. Mbok kon ketemu. Ya. Keamanan. Jadi keamanan dan ekonomi, ya. Ini kalau lockdown terus dadak roto, iki uang padha ora kerja, itu nanti bisa dirawankan, bisa rawan itu kejahatan. Ya, gini bang, karena kekuatan ekonomi, karena urusan makan, ya urusan TV, sosesok, urusan makan itu orang baik-baik bisa embek-embek. Kenapa? Karena urusan makan. Makanya doa Nabi Ibrahim kan apa? Rabbij'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minas samarat. Doanya Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikanlah kota ini, ya apa? Rabbij'al hadzal balada, jadikanlah negaraku ini aman. Bukan hanya aman, warzuq ahlahu minas samarat. Kasih rezeki yang cukup. Karena dua-dua ini nggak bisa dipisahkan antara ekonomi dan uang. Tidak segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang, gini bang. Sampean gak duit di 3.000 kayak nguyuh di terminal, gini bang. Ini. Tapi anehnya, jadi yang punya konsep, sebenarnya orang punya konsep tentang etos kerja itu Islam punya. Jadi bukan Kaizen dalam Jepang, bukan Kaizen kerja profesional, kerja tepat waktu. Islam itu sudah dari dulu mengajarkan orang kerja profesional. Nabi mengatakan innallaha yuhibbul 'abdal muhtarif. Allah mencintai hambanya profesional. Ya, termasuk penghormatan terhadap waktu, dan Allah sumpah hampir semua waktu dipakai sumpah. Wadduha, wal laili, was subhi idza tanafas, wal fajri wal layalin 'ashr, wal asri. Sumpah dipakai sumpah. Waktu ngasar, awan, esok, bengi, fajar, subuh dipakai sumpah. Kenapa tidak menghargai kepada waktu? Jadi yang punya konsep itu Islam. Tapi menurut catatan Bank Dunia, saat ini ada orang yang absolute poverty, melarat erat, itu 570 juta, dan mayoritas hidup di negara yang penduduknya Muslim. Jadi ada something wrong. Ini raruh ya raruh. Jadi bicaranya memahami, ya benar kalau dikatakan laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghinan nafas, itu kan ajaran tasawuf. Jadi tinggi. Sebenarnya kekayaan itu bukan kaya harta, tapi kaya hati. Ya, al-qanaah ini ku malun la yanfat. Qanaah itu adalah harta yang tidak pernah selesai. Kekayaan. Jadi nek ana wong sugih kok serakah iku jeneng geragas. Nek melarat kok serakah iku super geragas. Ya, jadi orang kaya betul itu adalah orang yang kaya hati. Nah, itu dalam konsep apa tasawuf? Yang saya jelaskan itu kan dalam konteks normatif kehidupan manusia. Ya, baik itu sebagai individu maupun sebagai bangsa. Ya, jadi harus kerja yang sungguh-sungguh. Nah, ini rezeki, tapi rezeki itu Pak Dan. Jadi rezeki itu tidak hanya soal harta, rezeki itu kesehatan, kan masuk rezeki ya. Allah mengatakan rezeki itu masuk pahala. Kalau Al-Quran mengatakan apa? Wala tahsabannal ladina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kau kira orang mati syahid itu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Maknanya yurzaqun apa? Diberi pahala. Yurzaqun diberi apa? Pahala. Ya, jadi artinya banyak ya. Allah yarzuqu minas sama berarti hujan. Gitu lah. Sumbernya banyak. Ada yang memang paten dari Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kan gitu. Tidak ada binatang melata apapun kecuali memang sudah dikasih rizki oleh Allah. Ada rizki usaha. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a, kata Allah, ya sesuai dengan usahamu. Kan gitu nggih? Ya, makanya Imam Ghazali dalam Ihya membagi singkat gini. Rizki itu ada 4. 1, ar-rizku al-maksum, rizki yang dibagi. Ya, yang dibagi itu berarti ketentuan dari Allah sudah. Kalau Allah nulis adegan sugih, turu ya sugih. Adegan melarat, mergawe jungkir walik, ya sampai sikile tiga ning ndas niku berarti jurus tumo. Iku ya tetep melarat. Ini al-maksum. Ada ar-rizku al-mamluk, rizki yang dimiliki.
Itu yang yang disebut dengan wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu kan. Anfiqu itu perintah-perintah itu karena hari yang memiliki. Tapi ada al-rizku yang al-ma'hud, yang al-mau'ud, rizki yang dijanjikan. Apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kamu bertakwa, kamu diberi jalan keluar, diberi rizki yang tidak kau duga-duga. Ini namanya ar-rizku al-mau'ud, istilah Imam Ghazali. Ya. Ada rizki yang al-madmun, yang ditanggung oleh Allah. Kita tak usah minta oksigen, nggak usah minta. Bayi lahir sambekan, ora usah minta ya Allah bayi lahir nafas, itu nggak usah. Oksigen gitu nggak usah. Langsung bisa. Ada rezeki. Ditempelno tenggene tete ibunya langsung nyedot, langsung diwaris sedoten, ora usah. Langsung iso otomatis. Aku ora ngomong bapak ini. Ya, itu langsung bisa. Ya. Ini ada rezeki yang seperti itu. Nah, saya ingin menerangkan terakhir tentang rezeki itu apa. Terjadi sebuah dialog dan ini sudah umum, tetapi saya punya kajian sendiri antara Imam Syafi'i dan gurunya yaitu Imam Malik. Imam Malik itu gurunya mengatakan, ya, kalau engkau mau tawakal kepada Allah, innakum law tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli, kamu tawakal bener-bener tawakal, ya, akan diberi rizki oleh Allah, ya. Kama yarzuqut tayra, sebagaimana Allah memberikan rizki kepada seekor burung yang bebas. Apa maksudnya? Tagdu, dia berangkat, ya, dalam keadaan apa? Kosong, ya. Wataruhu bitonan, dia kembali dalam keadaan perutnya kenyang. Imam Malik nitik kepada orang yang mau tawakal, haqqa tawakkuli, tawakal ala Allah, haqqa tawakkuli, ya, akan diberikan oleh Allah rizki. Tawakal, pokoknya serapa bau tawakal. Tapi kan sampean ra iso, Imam Malik iso tawakal ning Allah. Imam Syafi'i muridnya bilang apa? Yang dilihat bukan si tawakalnya, tapi contohnya, tamsilnya. Tamsilnya apa? Seperti seekor burung, ya, dia pergi dalam keadaan perutnya kosong, dia pulang dalam keadaan perutnya penuh. Berarti cara Imam Syafi'i, lo guru ngeten guru, lah nek mboten medal berarti kan mboten saged. Lo itu kan tamsil. Tapi yang kita ambilkan haqqa tawakkuli niku lho. La razaqakumullah. Kamu akan diberi rezeki oleh Allah kalau kamu tawakal, kata gurunya. Ngotot niki guru karo murid padha pintere. Nah ning kene kan padha ora pintere. Gurune ora pinter, beda pinter bisa. Lho mboten guru maksud ngoten ngotot. Nah, akhirnya Imam Syafi'i membuktikan. Beliau keluar di masjid setengah hari, gak ono wong kei tawakal rumah Allah, gak ono wong kei duit. Jurang luwes. Akhirnya beliau keluar melewati kebun apa? Anggur. Setelah kebun anggur, Imam Syafi'i membantu, kemudian diberilah Imam Syafi'i ongkos anggur sak kresek. Imam Syafi'i bukan bahagia karena sak kreseknya, yang dia pikir, pendapat saya bener ini, guru saya nggak bener gitu. Pendapat saya bener, kenapa saya itu? Akhirnya dia sowan ke gurunya, guru saya dapat anggur 1 kresek. Ini guru saya tak kasih separuh. Oh, alhamdulillah Syafi'i, alhamdulillah. Ya, ini loh guru, saya tawakal di masjid, meneng gak ono kayak nopo-nopo. Akhirnya kalau melampah di kebun anggur, saya kerja, diberi ongkos, dapat ini. Makanya kemudian jenengan kula paringi sepale. Dadi nek ngono nek kula mboten medal teng kebun anggur nggih mboten angsal. Kata Imam Malik apa? Iku lak kowe. Lah aku ning kene meneng oleh separuh. Aku meneng ning kene oleh separuh. Padahal aku lagi batin tok lho. Batin awan kaya ngene iki esuk urung sarapan dane ana anggur seweger lagi ngono terus kowe teko iki nggawa anggur, aku mbukai separuh. Kowe kerja oleh separuh, aku tawakal oleh separuh. Saya tanya, hebat mana menurut kamu Syafi'i dengan Maliki? Maliki. Tapi saya punya sudut pandang yang lain. Imam Syafi'i lebih hebat menurut saya. Ya. Aja menteleng teh. Imam Syafi'i lebih hebat. Kenapa? Imam Malik kan diem di tempat. Imam Syafi'i dia kerja, berjalan menuju kerja untuk cari nafkah, ganjaran apa mboten? Ganjaran. Kemudian dia membantu orang lain. Man qadha hajatan la akhi fa ka'annama khadima Allah fi jami umri. Orang membantu saudaranya itu seolah-olah dia menjadi pelayan Allah. Coba. Kemudian dia dapat anggur
Setelah itu diberikan kepada orang lain. Al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Memberi lebih mulia daripada yang diberi. Jadi Imam Syafi'i dapat apa? Berjalan dapat pahala, membantu orang lain pahala, memberi gurunya pahala. 3 pahala Imam Syafi'i. Keren mana? Menurut saya keren Syafi'i. Tapi kalau sampean bilang keren Maliki karena dari sisi tawakalnya. Kenapa? Mergo kowe ora iso ngoten nggih. Ya benar lu Maliki ya. Makanya mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kita ya, rezeki yang halal dan barokah. Ini baru waktu qimas shalah, waktu tiyaz zakah, besok waktu suma Ramadan, waktu hujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Mudah-mudahan anak-anak saya di rumah tetap kerasan di rumah dulu. Jangan sering-sering keluar, lockdown. Kalau sering di rumah apa namanya? Kalau belajar dari rumah jangan lupa menghafalkan Yasin dan tahlil kan setoran gitu ya. Itu namanya apa? Homework gitu. Nah kita katanya home pimpa. Kalau orang di rumah namanya apa? Stay at home. Ya belajar di rumah. Kalau pengusaha namanya home industry gitu kan. Kalau orang kerja namanya homework. Nah kita ini apa? Ya home pimpa. Alaihum kamu. Makanya jari tulisan-tulisan guyonan sing paling enak iku keong to bekecot. Metu ning ndi omahe digawa. Tetep ning jero rumah gitu. Walaupun dia keluar kemana mana tetap berada di dalam rumah. Ya sampean iso metu ning Jombang omah mbok gawa. Ya mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah keselamatan dan mudah-mudahan virus ini segera berakhir ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.